Stop. Sebelum Anda scroll lagi, mari kita hadapi kebohongan terbesar dalam sejarah Tatar Sunda. Sejak kecil, kita dijejali narasi bahwa kerajaan Pajajaran runtuh karena serangan mendadak atau karena lemahnya kepemimpinan. Namun, tahukah Anda, pahlawan paling agung dalam sejarah Sunda, Prabu Siliwangi, tidak pernah tewas di medan perang. Ia juga tidak melarikan diri karena takut. Kisah sejati tentang hilangnya Sang Prabu adalah rahasia yang disimpan rapat dalam naskah-naskah kuno. Sebuah keputusan spiritual yang jauh lebih besar dan kompleks daripada sekedar kekalahan militer. Keputusan itu disebut moksa, dan ini adalah pelajaran tertinggi dari Pajajaran. Wajib tahu, karena alasan ia memilih lenyap adalah kunci untuk memahami takdir seluruh peradaban Sunda. Bayangkan seorang raja dengan kekuasaan tak terbatas, dikelilingi ribuan prajurit setia, dan dicintai oleh rakyatnya. Seorang raja yang memiliki kekuatan militer dan spiritual yang disegani Nusantara, tiba-tiba memutuskan untuk menghilang. Ini bukan kisah fiksi atau dongeng, ini adalah titik balik paling krusial. Rasa penasaran kita sering terhenti pada gambaran Siliwangi yang gagah berani, namun kita lupa merenungkan momen paling sunyi dan agungnya saat ia melepas segalanya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin sehebat itu meninggalkan kerajaan yang ia bangun dengan darah dan air mata? Jawabannya terletak pada filosofi mendalam tentang kembali ke asal yang menjadi puncak ajaran spiritual Pajajaran. Kita akan membedah misteri ini secara kontemplatif. Dalam video ini kita akan menelusuri naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan untuk mengungkap lapisan-lapisan di balik moksa Siliwangi. Kita tidak hanya akan membahas apa yang terjadi, tetapi yang lebih penting, mengapa ia harus terjadi. Kita akan melihat dua konflik besar yang mendorong keputusan ini. Pertama, konflik agama dan spiritual yang membelah keluarga istana. Dan kedua, konflik takdir melawan hegemoni kekuasaan baru di Jawa. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena analisis ini akan mengubah cara Anda memandang sosok Siliwangi. Dari sekedar raja perkasa menjadi seorang mahaguru yang mengajarkan tentang arti sejati dari kebebasan dan pengorbanan spiritual tertinggi. Untuk memahami moksa, kita harus kembali ke masa-masa akhir kerajaan Pajajaran yang mulai didera perpecahan. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja menghadapi tekanan yang datang dari dua arah. Dari luar, muncul kekuatan baru yang membawa ajaran Islam dengan agresif, dipimpin oleh putranya sendiri yang telah hijrah, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Dari dalam, kerabat dan bangsawan istana terbagi menjadi faksi-faksi yang saling bertentangan, ada yang masih teguh memegang tradisi Sunda Wiwitan, dan ada yang cenderung berpindah keyakinan. Kondisi ini menciptakan suasana tegang dan rapuh. Tahta yang dulu solid kini berada di ambang kehancuran moral, bukan hanya militer, dan Siliwangi tahu bahwa perang fisik hanyalah solusi sementara. Sebagai seorang raja yang diyakini memiliki kesaktian dan kearifan, Siliwangi dihadapkan pada dilema etis yang mustahil. Jika ia memilih berperang melawan putranya sendiri dan kekuatan Islam yang baru, ia mungkin akan memenangkan pertempuran, tetapi ia akan mengorbankan persatuan spiritual rakyatnya dan menumpahkan darah yang tidak perlu. Di sisi lain, jika ia menyerah tanpa perlawanan, ia akan mengkhianati janji kesetiaan kepada ajaran leluhur dan mengakhiri peradaban yang ia pimpin. Ini bukan lagi pilihan antara menang dan kalah, tetapi pilihan antara kekuasaan fisik yang fana dan warisan spiritual yang abadi. Pilihan inilah yang membawa kita pada kata kunci, moksa. Lantas, apa sebenarnya moksa dalam konteks Sunda kuno? Moksa bukanlah kematian, bunuh diri, atau pelarian. Dalam ajaran Hindu-Buddha yang berpadu dengan Sunda Wiwitan, moksa adalah pembebasan diri dari siklus kelahiran dan kematian, sebuah pencapaian spiritual tertinggi. Ia adalah proses penyatuan kembali jiwa dengan alam semesta, Paratman. Bagi seorang raja, moksa berarti meninggalkan jasad dan kekuasaan yang fana, agar rohnya dapat terus menjaga dan menaungi rakyatnya tanpa terikat oleh urusan duniawi yang penuh konflik. Ini adalah tindakan pengorbanan agung yang dilakukan oleh seorang ksatria yang telah mencapai pencerahan, memilih menjadi energi penjaga, alih-alih pemimpin fisik yang terbatasi.
Tindakan Moksa Siliwangi ini menjadi klimaks dari seluruh ketegangan Pajajaran. Pada titik ini, kita harus merenungkan apa yang terjadi pada pengikut setia Prabu Siliwangi yang tidak mau berpindah keyakinan. Kisah menunjukkan bahwa ketika sang raja menghilang, banyak pengikutnya memilih jalan yang sama. Mereka berubah menjadi maung atau binatang liar sebagai simbol perlawanan spiritual yang menolak penaklukan. Peristiwa ini bukan sekedar cerita mistis, melainkan metafora historis tentang perpisahan peradaban. Kita akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu kisah sejati detik-detik terakhir Prabu Siliwangi sebelum lenyap dan bagaimana sisa-sisa pengikutnya menentukan takdir mereka. Menurut kisah turun-temurun yang dikuatkan oleh interpretasi para budayawan, keputusan Moksa ini diambil saat tekanan dari Banten dan Cirebon sudah mencapai puncaknya. Sang Prabu mengumpulkan semua pejabat tinggi, panglima, dan resi guru spiritual di pusat pakuan Pajajaran. Suasana saat itu tentu diselimuti kesedihan, bukan kepanikan. Ia tidak berteriak untuk perang, melainkan menyampaikan pidato terakhir yang penuh kearifan. Pidato itu bukan berisi perintah militer, melainkan pesan filosofis, bahwa kekuasaan fisik akan selalu lenyap, tetapi nilai-nilai dan jati diri tidak boleh menyerah. Inilah momen ketika Siliwangi secara resmi melepaskan gelar keduniawiannya, menggarisbawahi bahwa ada pertarungan yang lebih besar daripada sekedar merebut atau mempertahankan tahta. Setelah pesan perpisahan disampaikan, Siliwangi memberi kebebasan penuh kepada para pengikutnya untuk memilih jalan hidup masing-masing. Terjadi pemisahan yang menyakitkan. Sebagian besar memilih untuk memeluk agama baru, melihatnya sebagai jalan damai. Sebagian kecil memilih untuk tetap mempertahankan keyakinan lama dan harus mengasingkan diri. Dan ada kelompok ketiga, para pasukan khusus dan ksatria terdekat yang berikrar untuk mengikuti takdir Sang Prabu. Kelompok terakhir ini bersumpah untuk tidak tunduk pada kekuasaan baru manapun dan memilih untuk ngahyang menghilang bersama rajanya. Pemisahan ini adalah tragedi kemanusiaan yang mendalam, menunjukkan bagaimana keyakinan dapat memisahkan ikatan kesetiaan yang paling kuat sekalipun. Para pengikut setia, dipimpin oleh Siliwangi, kemudian melakukan perjalanan sunyi menuju tempat yang diyakini sebagai lokasi Moksa. Lokasi ini sering dikaitkan dengan Gunung Salak atau daerah pegunungan yang dianggap suci, kabuyutan, dan tersembunyi. Perjalanan itu bukanlah pelarian, melainkan prosesi spiritual yang diiringi ritual-ritual kuno. Mereka meninggalkan semua simbol kebesaran, mahkota, keris, dan panji-panji perang. Dalam perjalanan tersebut, Siliwangi mengajarkan esensi dari Sunda Wiwitan dan prinsip kehidupan yang selaras dengan alam. Mereka tidak membawa bekal materi, karena fokus mereka adalah pada penyucian jiwa. Perjalanan ini adalah metafora tentang melepaskan beban duniawi untuk mencapai kebebasan sejati. Dan disinilah bagian paling ikonik dan misterius dari kisah ini terjadi. Transformasi menjadi maung bodas, macan putih. Menurut legenda, saat Siliwangi mencapai puncak spiritualitasnya, ia dan para pengikutnya berubah wujud menjadi macan putih. Hal ini diyakini sebagai simbol bahwa mereka tidak menghilang begitu saja, melainkan menjadi penjaga spiritual, kekuatan tak terlihat bagi tanah Sunda. Macan putih, dalam konteks Sunda kuno, melambangkan keberanian, kesetiaan, dan kemuliaan yang tidak bisa ditaklukkan. Dengan memilih menjadi energi alam, Siliwangi secara metaforis memastikan bahwa roh Pajajaran tidak akan pernah mati, ia hanya berganti dimensi. Lenyapnya Prabu Siliwangi dan pasukannya tentu mengejutkan para musuh, terutama putranya sendiri, Sunan Gunung Jati, yang memimpin pasukan Cirebon. Mereka datang ke Pakuan bukan untuk membunuh raja, melainkan untuk menegakkan kekuasaan baru secara damai. Namun, yang mereka temukan hanyalah istana yang sunyi, kosong dari raja, dan nyaris tanpa perlawanan. Ketiadaan jasad Prabu Siliwangi ini menjadi kegagalan politik bagi pihak penyerang, karena mereka tidak pernah bisa mengklaim kemenangan total. Hilangnya Sang Prabu menjadi mitos kekuatan yang lebih abadi dibandingkan jika ia tewas di medan perang. Mereka hanya bisa menduduki tahta,
tetapi tidak pernah benar-benar memenangkan hati dan spiritualitas Pajajaran. Secara resmi, tahun 1579 sering disebut sebagai tahun keruntuhan Pajajaran. Namun Moksa Siliwangi jauh sebelum itu telah menjadi detik-detik keruntuhan spiritual. Setelah Sang Prabu menghilang, sisa-sisa kerajaan yang masih mempertahankan eksistensinya tercerai-berai. Mereka yang memilih melawan berakhir menjadi kantung-kantung perlawanan kecil yang sulit disatukan, dan yang memilih mengasingkan diri menjadi komunitas adat yang terisolasi, seperti di Baduy atau Kasepuhan Cipta Gelar. Lenyapnya sang pemimpin adalah sinyal resmi berakhirnya kejayaan politik, digantikan oleh pergeseran budaya yang masif. Keputusan Moksa lah yang mengubah game plan kekuasaan di Jawa Barat. Jadi Moksa Prabu Siliwangi bukanlah akhir yang menyedihkan, melainkan awal dari sebuah warisan spiritual yang tidak dapat dihancurkan. Pertanyaannya sekarang, setelah berabad-abad, apa dampak sejati dari tindakan spiritual ini terhadap masyarakat Sunda modern? Bagaimana kita bisa mengaitkan keputusan Agung Prabu Siliwangi dengan dilema dan masalah yang kita hadapi hari ini, seperti krisis identitas atau konflik nilai? Bagian selanjutnya, kita akan menggali payoff dari kisah ini. Pelajaran abadi tentang kesetiaan, spiritualitas, dan pengorbanan yang harus kita renungkan sebagai generasi penerus. Dampak spiritual dari Moksa Siliwangi jauh lebih besar daripada sekadar kekalahan politik. Keputusan ini menciptakan sebuah warisan spiritual yang tak terkalahkan di Tatar Sunda. Karena tidak ada jasad yang dikuburkan atau dikalahkan, roh Siliwangi diyakini terus hidup sebagai energi penjaga, menjadi simbol perlawanan spiritual bagi mereka yang menolak tunduk. Inilah mengapa figur Maung Bodas, Macan Putih, hingga kini masih dianggap sebagai kekuatan pelindung tak kasat mata di Jawa Barat. Mendasari banyak keyakinan dan ritual lokal, Prabu Siliwangi berhasil mengubah dirinya dari seorang raja yang fana menjadi sosok spiritual abadi yang terus menginspirasi kesetiaan dan keberanian, sebuah pencapaian yang mustahil dilakukan oleh pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Tindakan ngayang ini juga melahirkan dan menguatkan banyak komunitas adat Sunda yang masih eksis hingga saat ini, seperti suku Baduy di Banten atau Kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi. Komunitas-komunitas ini adalah penjaga warisan hidup dari Pajajaran yang memilih isolasi dan kesederhanaan demi mempertahankan ajaran dan tradisi leluhur, sebuah pilihan yang diilhami oleh Moksa Sang Prabu. Mereka adalah bukti nyata bahwa Pajajaran tidak benar-benar hilang, ia hanya berpindah wujud menjadi komunitas-komunitas yang menolak hiruk-pikuk modernitas, fokus pada harmoni alam, dan menjalankan prinsip Sunda Wiwitan yang diajarkan Siliwangi. Mereka adalah monumen hidup dari pengorbanan spiritual yang dilakukan oleh pemimpin mereka di masa lalu. Kita harus merenungkan apa yang diajarkan Moksa Prabu Siliwangi kepada kita, para pemimpin dan individu di era modern ini. Pelajaran terbesarnya adalah tentang kekuatan untuk melepaskan. Seorang pemimpin sejati harus tahu kapan ia harus melepaskan kekuasaan dan ego demi tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan spiritual komunitasnya. Di saat kita seringkali terikat pada jabatan, harta, dan popularitas, Siliwangi mengajarkan bahwa warisan sejati bukanlah seberapa lama kita berkuasa, melainkan nilai apa yang kita tinggalkan. Inilah kontemplasi yang mendalam. Apakah kita berani melepaskan hal yang paling kita cintai demi kebaikan yang abadi dan tak terdefinisikan? Di tengah pusaran globalisasi dan krisis identitas yang melanda generasi muda, kisah Moksa Siliwangi menawarkan jangkar kuat untuk memahami jati diri Sunda. Kisah ini menegaskan bahwa identitas kita tidak hanya dibangun dari bahasa atau kesenian, tetapi dari keberanian spiritual untuk mempertahankan nilai. Saat itu, Pajajaran harus memilih menjadi bagian dari kekuasaan baru atau mempertahankan keunikan spiritualnya hingga lenyap dari peta politik. Siliwangi memilih yang kedua. Refleksi ini mengajak kita merenung. Apakah kita sebagai orang Indonesia dan khususnya Sunda memiliki keberanian yang sama untuk mempertahankan nilai-nilai luhur kita di tengah serbuan budaya dan ideologi yang asing, atau kita akan memilih untuk terseret arus tanpa perlawanan?
Mari kita bandingkan apa yang terjadi jika Siliwangi memilih jalur konvensional, misalnya tewas di medan perang. Jika ia gugur, ia akan dikenang sebagai pahlawan yang kalah dan Pajajaran akan dicatat sebagai kerajaan yang takluk. Namun, dengan Moksa, ia menciptakan mitos perlawanan yang tak terputus. Ketiadaan jasadnya berarti ketiadaan penaklukan total. Musuh hanya menaklukkan istana kosong, bukan roh kerajaan. Perbedaan krusial ini menunjukkan kekuatan narasi dan spiritualitas. Prabu Siliwangi menggunakan kematian spiritualnya sebagai senjata terakhir untuk menanamkan benih kesetiaan dan perlawanan budaya yang tidak dapat disentuh oleh pedang manapun. Nilai pengorbanan dalam kisah ini sungguh luar biasa. Prabu Siliwangi melepaskan segala kenyamanan dan kekuasaan tertinggi di dunia untuk sebuah prinsip. Ia tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi juga meminta kesetiaan tertinggi dari para pengikutnya. Mereka yang memilih Ngahyang bersamanya menunjukkan kesetiaan yang melampaui logika dan kepentingan pribadi. Mereka setia kepada filosofi dan ruh kerajaan, bukan kepada tahta. Di dunia yang serba transaksional ini, kisah Siliwangi menjadi pengingat kontemplatif bahwa masih ada nilai-nilai seperti kesetiaan mutlak dan integritas yang jauh lebih mahal daripada kekayaan atau kekuasaan yang fana. Setelah kita membedah Moksa Prabu Siliwangi dari sudut pandang kearifan lokal dan spiritual, jelas bahwa kisah ini lebih dari sekadar sejarah. Ini adalah manual spiritual tentang bagaimana kita harus menghadapi perubahan besar dan konflik nilai dalam hidup. Kita telah melihat bahwa Siliwangi berhasil mengakhiri kekuasaan fisik Pajajaran, tetapi ia berhasil mengabadikan semangatnya. Sekarang, pertanyaannya beralih kepada Anda, para penerus. Apakah Anda siap menjadi penjaga spiritual yang baru, mewarisi semangat Maung Bodas, dan menjaga nilai-nilai luhur Sunda agar tidak lenyap di era digital ini?